Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Maria Nini Renghepat, biasa dipanggil Ina. Saya berasal dari kampus TIKES Nusantara Kupang. Saya akan menjelaskan materi anatomi fisiologi tentang sistem muskuloskeletal. Yang pertama A. Pengertian sistem muskuloskeletal. Para mahasiswa yang berbahagia, mari kita mulai dengan mempelajari pengertian sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo yang berarti otot dan kata skeletal yang berarti tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh. Ada 3 gabungan otot berbentuk kumpulan. Yang pertama, fascia adalah jaringan yang membungkus dan mengikat jaringan lunak. Fungsi fascia yaitu mengelilingi otot, menyediakan tempat tambahan otot, memungkinkan struktur bergerak satu sama lain, dan menyediakan tempat peredaran darah dan syaraf. Yang kedua, ventrikel atau empal, merupakan bagian tengah yang mengembung. Yang ketiga, tendon atau urat otot, yaitu kedua ujung yang mengecil tersusun dari jaringan ikat dan bersifat ilal. B. Sistem muskuler. Yang pertama, otot. Semua sel-sel otot mempunyai kekhususan yaitu untuk berkontraksi. Terdapat lebih dari 600 buah otot pada tubuh manusia. Sebagian besar otot tersebut diletakkan pada tulang-tulang tubuh oleh tendon, dan sebagian kecil ada yang melekat di bawah permukaan kulit. Sistem muskuler terdiri dari otot, tendon, dan ligamen. A. Fungsi sistem muskuler. Adapun fungsi sistem muskuler atau otot meliputi hal berikut ini. Yang pertama, pergerakan. Otot menghasilkan gerakan pada tulang. Tempat otot tersebut meletak dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. Yang kedua, penopang. Penopang tubuh dan mempertahankan postur. Otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau posisi duduk. Yang kedua, otot polos. Otot polos merupakan otot tidak berbentuk univer. Jenis otot ini dapat ditemukan pada dinding berongga seperti kandung kemih dan uterus, serta pada dinding tuba seperti pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Ada 2 kategori otot polos. Berdasarkan cara tersebut, otot distimulasi untuk berkontraksi yaitu sebagai berikut. Otot polos unit ganda ditemukan pada dinding pembuluh darah besar, pada jalan udara besar, tratus respiratorik, pada otot mata yang menfokuskan lensa dan menyesuaikan ukuran pupil, dan pada otot cekrot. Yang kedua, otot polos unit tunggal atau visceral ditemukan tersusun dalam lapisan dinding organ berongga atau viscera. Semua serabut dalam lapisan mampu berkontraksi sebagai satu unit tunggal. Otot ini dapat bereksitasi sendiri atau miogenik dan tidak memerlukan stimulasi saraf eksternal untuk hasil dan aktivitas listrik spontan. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung merupakan otot lurik yang disebut juga otot serat lintang involunter. Karakteristik otot ini hanya terdapat pada jantung. Otot jantung mempunyai sifat bekerja terus-menerus setiap hari tanpa berhenti.
A. Otot antagonis, yaitu hubungan antara otot yang cara kerjanya bertolak belakang atau tidak searah, menimbulkan gerakan berlawanan. Contohnya yang pertama, ekstensor, meluruskan, dengan flexor, membengkokkan. Misalnya otot bisep dan otot tricep. Yang kedua, despensor, atau gerakan ke bawah, dengan elevator atau gerakan ke atas. Misalnya gerakan kepala menunduk dan mengadah. B. Otot sinergis, yaitu hubungan antara otot yang cara kerjanya saling mendukung atau kerjasama, menimbulkan gerakan searah. Contohnya pronator teres dan pronator quarter. Yang kedua, tendon. Tendon adalah tali atau urutan daging yang kuat yang bersifat fleksibel yang terbuat dari fibrous protein atau kolagen. Tendon berfungsi melekatkan tulang dengan otot atau otot dengan otot. Berdasarkan cara melekatnya pada tulang, tendon dibedakan sebagai berikut. A. Origon, merupakan tendon yang melekat pada tulang yang tidak berubah kedudukannya ketika otot berkontraksi. B. Inersio, merupakan tendon yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi. Yang ketiga, ligamen. Ligamen adalah pembalut atau selubung yang sangat kuat, yang merupakan jaringan elastis penghubung yang terdiri atas kolagen. Ligamen membungkuk tulang dengan tulang yang diikat oleh sendi. Beberapa tipe ligamen adalah sebagai berikut. A. Ligamen tipis. Ligamen pembungkus tulang dan kartilago, merupakan ligamen kolateral yang ada di siku dan lutut. Ligamen ini memungkinkan terjadinya gerakan. B. Ligamen jaringan elastik, merupakan ligamen yang diperat oleh jaringan yang membungkus dan memperkuat sendi, seperti pada tulang bahu dengan tulang lengan atas. Berikut C. Sistem skelet atau rangka. Yang pertama, tulang. Sistem rangka adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan, sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Fungsi dari sistem skeleta atau rangka adalah: yang pertama, penyangga berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen otot, jaringan lunak dan organ, membentuk kerangka yang berfungsi untuk menyangga tubuh dan otot-otot yang melekat pada tulang. Yang kedua, penyimpanan mineral atau kalsium dan fosfat dan lipid. Yang berikut, produksi sel darah atau rigmarole. Yang berikut, pelindung, yaitu membentuk rongga melindung organ yang halus dan lunak, serta memproteksi organ-organ internal dari trauma mekanis. A. Klasifikasi tulang. Jaringan tulang berdasarkan jaringan penyusun dan sifat fisiknya dibedakan menjadi tulang rawan dan tulang sejati. A. Tulang rawan. Tulang rawan atau kartilago terdiri dari 3 macam. Yang pertama, tulang rawan hyalin, bersifat kuat dan elastis, terdapat pada ujung tulang pipih. Yang kedua, tulang rawan fibrosa, yaitu memperdalam rongga dari cawan atau tulang panggul dan rongga glenoid dari skapula. B. Tulang sejati atau osteon,
Tulang bersifat keras dan berfungsi menyusun beberapa sistem rangka. Permukaan luar tulang dilapis dengan selubung atau fibrosa. Lapis tipis jaringan ikat atau endosteum melapisi rongga umum dan meluas ke dalam kanikuli tulang kompak. Secara mikroskopis, tulang terdiri dari beberapa komponen berikut ini. Yang pertama, sistem Havers atau saluran yang berisi serabut saraf, pembuluh darah, aliran limfa. Yang kedua, lamela atau lempengan tulang yang tersusun konsentris. Yang ketiga, lacuna, ruangan kecil yang terdapat di antara lempengan-lempengan yang mengandung sel tulang. Yang keempat, kanal liku atau memancar di antara lacuan dan tempat difusi makanan sampai ke osteon. Tulang kompak. Tulang kompak memiliki ciri tulang kompak. Tulang kompak memiliki ciri padat halus dan homogen. Pada bagian tengah terdapat meduli carvari yang mengandung yellow bone marrow. B. Tulang spongiosa. Tulang ini tersusun atas zone bone neutron yang disebut trabekul. Struktur tersebut menyebabkan tulang dapat menahan tekanan rongga antara trabekula berisi red bone marrow yang mengandung pembuluh darah yang memberi nutrisi pada tulang. Contohnya yaitu tulang pelvis, rusuk, tulang belakang, tengkorak, dan pada ujung-ujung tulang lengan dan paha. Berdasarkan bentuknya, tulang diklasifikasikan menjadi tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, tulang tak beraturan, dan tulang berongga udara. Ossa longa atau tulang pipa atau panjang, yaitu tulang yang ukuran panjangnya terbesar. Contohnya yaitu os humerus dan os femur. B. Ossa brevis atau tulang pendek, yaitu tulang yang ukurannya pendek. Contohnya yaitu tulang yang terdapat pada pangkal kaki, pangkal tangan. D. Ossa irregular atau tulang tak beraturan, yaitu tulang dengan bentuk tak tentu. Contohnya osse verba atau tulang belakang. Osse pneumatica atau tulang udara, tulang berongga udara. Contohnya os maxilla. Sistem skeletal dibagi menjadi aksial dan apendikular dengan penjelasan sebagai berikut. A. Aksial atau rangka aksial terdiri dari tengkorak, kepala atau cranium, dan tulang-tulang muka, columnum vertebralis atau batang tulang belakang, costai atau tulang-tulang rusuk, dan steum atau tulang dada. B. Apendikular atau rangka tubuh terdiri dari tulang ekstremitas superior dan tulang ekstremitas inferior. Yang pertama, tulang ekstremitas superior terdiri dari conset pectoralis, terdiri dari scapula atau tulang berbentuk segitiga, dan clavicula, tulang berbentuk lengkung. B. Sel penyusun tulang. Tulang tersusun oleh sel osteobast, osteosit, dan osteoklas. Osteobast merupakan sel tulang muda yang menghasilkan jaringan osteosit dan mengekskresikan
fosfat C dalam pengedapan kalsium dan fosfat ke dalam matriks tulang. B. Osteosis, yaitu sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai lintasan. C. Sendi, hubungan antara tulang disebut artikulas. Agar artikulas dapat bergerak, diperlukan struktur khusus yang disebut sendi. Dengan adanya sendi, membantu mempermudah gerakan sendi yang menyusun kerangka manusia, terdapat di beberapa tempat. Terdapat 3 jenis hubungan antara tulang, yaitu sinertoris, anfratoris, dan diratoris. A. Sinertoris atau suturon, disebut juga dengan sendi mati, yaitu hubungan antara dua tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Strukturnya terdiri atas bifrosa. Artikulasi ini tidak dapat memiliki celah sendi dan dihubungkan dengan jaringan sebut. Dijumpai pada hubungan tulang pada tulang-tulang tengkorak yang disebut sutura atau sutro. B. Amfratoris, disebut juga dengan sendi kaku, yaitu hubungan antara dua tulang yang dapat digerakkan secara terbatas. Artikulasi ini dihubungkan dengan kartilago. Dijumpai pada hubungan ruas tulang belakang, tulang rusuk dengan tulang belakang. C. Diartoris, disebut juga dengan sendi hidup, yaitu hubungan antara dua tulang yang dapat digerakkan secara leluas atau tidak terbatas, terdiri dari struktur sinovial untuk melindungi bagian ujung-ujung tulang sendi. Di daerah persendian terdapat rongga yang berisi minyak. Sendi atau cairan sinovial yang berfungsi sebagai pelumas sendi. Contoh yaitu sendi peluru atau tangan dengan bahu, sendi engsel atau siku, sendi putar kepala dan leher, dan sendi pelana jempol ibu jari. Diratoris dapat dibedakan menjadi A. Sendi engsel, yaitu hubungan antara tulang yang memungkinkan gerakan hanya satu arah saja. Dijumpai pada hubungan tulang os humerus dengan os ulna dan os radius. Yang kedua, sendi putar, hubungan antara tulang yang memungkinkan salah satu tulang berputar terhadap tulang yang lain sebagainya porosnya. Dijumpai pada hubungan antara os humerus. Sendi pelana atau sendi selari, yaitu hubungan antara tulang yang memungkinkan gerakan ke segala arah atau gerakan bebas. Dijumpai pada hubungan os scapula dengan os humerus. 4. Sendi kondiloid atau elipsoid, yaitu hubungan antara tulang yang memungkinkan gerakan berporos dua dengan gerak ke kiri dan ke kanan. Baik, sekian dari penjelasan saya. Maaf kalau ada yang kekurangan. Terima kasih.